Nah, sekarang kita coba saya gambarkan gambar yang lebih baru ya, yang lebih besar dikit. Nah, sekarang ini gambar yang lebih besar dikit, kita pindah ya saja ya. Tadi kan ini adalah vektor A, kemudian dibuat komponennya ke sumbu X, jadinya dia AX yang garis merah ini. Dari vektor A ke sumbu Y, kita lihat di sini, komponen vektor A, Y, di sumbu Y. Nah, sekarang apakah nilai dari vektor A ini sama saja dengan nilai komponen di sumbu X-nya atau AX? Atau misalnya A sama dengan AY? Nah, belum tentu ya. Kita akan mencari nilai AX dan AY ini. Nah, untuk itulah kamu perlu belajar atau mengingat kembali materi trigonometri sederhana. Kalau kamu ingat, di SMP atau di SMA ya juga pernah diajarkan, kalau kita mau mencari besar sudut dari kosinus, kita akan mencari yang namanya sisi samping ya, atau samping aja tulis, dibagi besar sudut sisi miring. Nah, kemudian kalau kita mau mencari sudut sinus dari sebuah segitiga, kita akan menggunakan atau mencari besar sudut yang besar sisi yang di depannya dibagi dengan besar sisi miringnya juga. Nah, coba kamu perhatikan dari titik awal sini kemudian ke ujung sini, ke bawah lagi kemudian ke kiri, itu mirip sebuah segitiga ya. Nah, kita bisa menggunakan kaidah trigonometri sederhana ini untuk mencari atau menentukan nilai dari AX dan AY. Nah, kita lihat di sini. Sudutnya itu kan di sini ya. AX itu berada di samping sudut. Maka AX juga bisa disebut sebagai sisi samping. Nah, ini. Kemudian AY, kita lihat di sini. Nah, dari sini ke sini, itu kan sama aja ya sebenarnya. Dari sini ke sini juga. Nah, panjangnya sama ya. Berarti AY yang ini bisa kita pindahkan ke sini. AY itu persis berada di depan sudut theta yang ini. Nah, maka AY ini bisa kita sebut sebagai sisi depan. Nah, jadinya cos theta sama dengan AX tadi kan di samping ya. Jadi yang samping bisa kita ganti dengan AX, kemudian dibagi, nah miring. Yang miring ini kan yang kuning ini ya. Jadi miring ini persis adalah nilai dari vektor A. Oh, ini kenapa ini? Nah, persis sebagai vektor A ya. Oke, kita ulangi lagi. Jadi yang samping kita gunakan AX. Kemudian per miringnya itu adalah A ya. Nah, vektor A. Sekarang kita balik nih. Cos theta sama dengan AX dibagi A. Itu berarti kalau kita mau mencari nilai AX sama dengan cos dikalikan dengan A ya. Atau A dikali cos theta. Kalau kamu masih bingung cara membolak-balik rumus ini, nah kita coba gunakan metode segitiga seperti ini ya. Kemudian kita bikin seperti ini. Coba kamu perhatikan garis yang ini kita bikin kuning saja. Nah, garis kuning ini dia sebagai pembagi. Kemudian garis yang hijau ini dia sebagai simbol perkalian ya. Nah, sekarang coba kamu perhatikan. Di sini yang bertindak sebagai pembagi itu adalah AX dibagi A ya. AX dibagi dengan A. Jadi kita tulis di sini AX dibagi dengan A. Nah, sisa kotak terakhir kita masukkan cos-nya. Cos theta. Sekarang, kalau kita mau mencari AX, itu berarti A dikali cos theta. Seperti itu ya. Dan kalau kita mau mencari cos theta, berarti AX dibagi dengan A. Cos theta sama dengan AX dibagi A. Ataupun kalau kita mau mencari A, nah misalnya, sama dengan AX dibagi cos AX dibagi dengan cos theta. Oke, ini ya cara membolak balik rumus. Sekarang sudah ketemu kan nilai dari AX-nya. Sekarang kita mencoba mencari nilai dari AY-nya. Nah, kita menggunakan teorema sinus. Oke, nah sin theta sama dengan sisi depan, kita bisa gunakan AY ya.
AY dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya tadi adalah A. Nah, kita gunakan segitiga lagi deh, biar gampang membolak-balik rumusnya. Nah, perhatikan di sini. Pembagian kan AY dibagi A ya. Berarti kita tuliskan di sini AY dibagi dengan A. Tersisa sinus theta. Jadinya kita tuliskan di sini sin theta. Berarti otomatis kalau kita mau mencari AY itu adalah A dikali sinus theta ya. AY sama dengan A dikali sinus theta. Nah, inilah dia. Cara mencari nilai AX dan nilai AY. Nah, jadi vektor itu bisa diuraikan menjadi komponen di sumbu X dan bisa di sumbu Y. Kalau di sumbu X itu adalah AX, di sumbu Y itu adalah AY. Cara mencari komponen AX-nya, kita bisa gunakan teorema trigonometri pada segitiga. Yakni cos theta sama dengan samping dibagi miring. Kemudian sin theta sama dengan depan dibagi miring. Jadi kalau kita mau mencari AX, kita gunakan teorema cosinus samping dibagi miring, jadinya AX dibagi A. Nah, kita gunakan cara membolak-balik rumusnya seperti ini ya. AX sama dengan A dikali cos theta. Jadilah ini yang akan kita pakai. Kalau mau mencari AY, kita gunakan teorema sinus. Sinus theta sama dengan AY dibagi A. Dari teorema ini ya. Berarti AY sama dengan A dikali sinus theta. Oke.